Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Materi ini penting banget buat kamu yang ingin menulis kalimat dengan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yuk kita bahas bersama dengan cara yang mudah dipahami. Baik, yang pertama kita akan bahas pengertian dari struktur kalimat. Struktur kalimat adalah serangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat yang terdiri dari unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi keempat unsur ini tidak semua itu wajib ada di kalimat loh. Karena komposisi struktur kalimat yang benar sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan objek dan keterangan hanyalah tambahan pada kalimat lengkap. Mari kita bahas unsur yang pertama, yaitu subjek. Subjek adalah unsur yang mendahului predikat dan berfungsi sebagai pokok pembicaraan atau pelaku dalam suatu kalimat. Subjek ini dapat berupa nama orang, tempat, benda, atau konsep yang menjadi fokus pembicaraan. Misalnya dalam kalimat adik membaca buku. Nah, kata adik itu sebagai subjeknya. Selanjutnya yaitu predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan sebuah subjek. Ciri khas predikat yaitu menjelaskan pekerjaan yang dilakukan subjek dan biasanya berupa kata kerja aktif maupun pasif. Nah, kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan tindakan, seringkali menggunakan imbuhan me atau ber. Misalnya kata kerja menulis, berenang. Nah, sebaliknya kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya dikenai tindakan atau menerima perlakuan. Biasanya ditandai dengan imbuhan di atau ter. Misalnya ditulis atau terjatuh. Unsur yang berikutnya yaitu objek. Objek adalah sesuatu kata benda atau frasa nomina yang menerima tindakan dari subjek melalui kata kerja transitif dalam sebuah kalimat. Nah, apa sih kata kerja transitif itu? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung untuk melengkapi maknanya. Nah, contohnya itu seperti kata memberi, mencuci, dan sebagainya. Nah, kata kerja transitif ini yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Nah, contoh dari objek itu misalnya dari kalimat tadi, adik membaca buku. Nah, kata buku itu termasuk objek. Lalu unsur yang berikutnya ada keterangan. Nah, keterangan ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Namun, keterangan ini berfungsi untuk memperjelas atau memberikan informasi tambahan mengenai subjek, predikat, maupun objek. Nah, keterangan ini dapat berupa keterangan tempat dan waktu. Nah, contoh keterangan dalam kalimat itu seperti kalimat yang tadi, adik membaca buku di kamar. Nah, kata di kamar itu yaitu merupakan keterangan tempat. Sekarang mari kita lihat contoh penentuan struktur kalimat. Nah, mari kita lihat kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama yaitu ayah sedang duduk. Ayah ini sebagai subjek, sedang duduk ini sebagai predikat.
Nah, pada kalimat yang pertama ini memiliki unsur dua, yaitu subjek dan predikat. Kemudian kalimat yang kedua, yaitu adik membaca buku. Adik ini sebagai subjek, membaca sebagai predikat, sedangkan buku ini sebagai objek. Nah, pada kalimat yang kedua, ini memiliki unsur yang ketiga, unsurnya ada tiga, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kemudian kalimat berikutnya yaitu Andi pergi ke pasar. Andi ini sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan. Nah, kalimat ini memiliki tiga unsur, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian kalimat yang terakhir yaitu ibu membeli obat di apotik. Nah, ibu ini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, obat sebagai objek, di apotik sebagai keterangan. Nah, pada kalimat ini memiliki struktur kalimat yang lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dari keempat contoh tadi itu termasuk struktur kalimat yang benar semua dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Teman-teman, struktur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kalimat atau disingkat dengan SPOK. Ingat, subjek dan predikat itu wajib ada di kalimat, sedangkan objek dan keterangan itu bersifat tambahan, boleh ada atau boleh tidak. Tetapi jika ada semuanya itu lebih bagus dan lebih lengkap. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan membantu memahami dasar kalimat bahasa Indonesia dengan lebih mudah. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya, teman-teman. Bye.